Anda udah membangun bisnis yang luar biasa, keren banget. Tapi ada satu pertanyaan besar. Gimana caranya Anda keluar dari bisnis itu dengan cerdas? Nah, mari kita bedah playbooknya berdasarkan buku The Exit Strategy Playbook dari Adam Covey. Adam Covey membuka bukunya dengan kalimat ini, dan wah ini kena banget ya. Anda sukses, tapi mungkin Anda udah mulai capek. Berita ekonomi bikin pusing, dan Anda mulai mikir, terus abis ini apa lagi ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Ini bukan cuma soal menjual bisnis, tapi gimana caranya memaksimalkan nilainya. Nah, itulah yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Jadi, kita mulai dari mana? Gampang. Pertama-tama, kita harus tahu dulu siapa aja sih pemain di pasar. Intinya, ada dua jenis pembeli utama yang lagi ngincer bisnis kayak punya Anda. Di satu sisi, ada yang namanya pembeli strategis. Ini tuh perusahaan lain yang tujuannya mau menggabungkan bisnis Anda ke dalam operasi mereka. Nah, di sisi lain ada pembeli finansial. Biasanya ini firma private equity yang tujuannya lebih ke ngasih modal biar bisnis Anda makin gede. Ternyata, pembeli strategis ini ada dua rasa loh. Adam Covey punya julukan yang asik buat mereka. Pertama, tipe matikan lampu. Mereka ini cuma mau pelanggan Anda, bukan pusingnya operasional Anda. Yang kedua, tipe bergabung dengan tim. Mereka beli keahlian Anda, buktinya 16 dari 18 pemilik yang diakuisisi Coolsys tetap gabung. Paham bedanya ini? Penting banget. Terus, gimana dengan pembeli finansial? Nah, mereka datang bawa duit, tapi intinya mereka itu investasi ke kalian. Mereka mau Anda tetap di sana, jalanin perusahaannya, dan yang paling penting, mereka berharap Anda mau ikut investasi lagi bareng mereka. Ini buat nunjukin kalau Anda juga yakin sama masa depan perusahaan. Dan jangan pernah remehkan peluang ini ya. Sekarang ini, firma private equity itu lagi megang duit tunai sebesar 1,5 triliun dolar. Ini bukan salah ketik loh. Mereka lagi aktif banget cari bisnis hebat buat diinvestasiin. Ya, bisnis kayak punya Anda itu. Oke, kita udah kenal siapa pembelinya. Langkah kedua ini bisa dibilang yang paling krusial. Beres-beres rumah Anda. Persiapan itu kunci buat dapetin nilai maksimal. Dan idealnya, ini dimulai bertahun-tahun sebelum Anda kepikiran buat jual. Persis kata Covey, semua persiapan ini tuh bukan cuma buat pas jual nanti loh. Justru ini bikin bisnis Anda jalan jauh lebih baik dari sekarang juga. Biar bisa nyambung ngobrol sama pembeli, Anda harus paham bahasa mereka. Dan bahasa mereka itu adalah EBDI, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Nah, ini metrik utama yang mereka pakai buat nilai perusahaan Anda secara adil. Tapi EBITDA itu bukan cuma satu angka, ada 3 level dan tiap level ini ceritanya lebih dalam. Mulai dari angka mentah atau as reported, terus disesuaikan atau adjusted dengan ngeluarin biaya-biaya yang nggak rutin, sampai pro forma yang nunjukin potensi bisnis Anda ke depan. Nah, ini tips emas nih. Pembeli itu nggak mau ribet sama urusan properti atau real estate Anda. Jadi, pisahkan aset properti ke perusahaan lain, terus bikin perjanjian sewa yang wajar. Ini bikin proses penjualan lebih simpel, plus Anda jadi punya pemasukan pasif. Oke, rumah Anda udah beres. Sekarang Anda butuh tim yang jago, karena jual bisnis itu bukan pertunjukan solo. Inilah langkah ketiga, bentuk tim A Anda. Covey benar-benar nekenin ini. Buang jauh-jauh gengsi. Anda mungkin jenius banget dalam ngejalanin bisnis. Tapi pas urusan jual-menjual, kita semua ini pemula. Anda pasti butuh bantuan ahli. Tim Anda dimulai dengan penasihat pajak dan akuntan. Mereka ini bantu rencanain pajak dan nyiapin laporan quality of earnings. Laporan ini tuh sakti banget, bisa mengubah obrolan dari, kira-kira bisnis saya laku berapa ya? Jadi, ini loh nilai bisnis saya. Kedua, pengacara M&A. Catat ya, harus yang spesialis, bukan pengacara serba bisa. Mereka ini yang bakal jadi benteng pertahanan Anda, mastiin semua kontraknya aman dan sesuai standar. Ini bisa nyelamatin Anda dari pusing kepala di kemudian hari. Dan yang ketiga, investment banker. Anggap aja mereka ini agen real estate super untuk bisnis Anda. Tugas utama mereka? Menciptakan persaingan di antara para pembeli biar mereka saling sikut buat dapetin bisnis Anda. Persaingan inilah yang bikin harga jualnya meroket. Dengan tim yang solid dan persiapan yang matang, kita sampai di langkah terakhir. Dapetin hasil yang paling maksimal. Disinilah semua kerja keras Anda terbayar.
Proses penjualan ini biasanya makan waktu sekitar 6 bulan. Mulai dari persiapan, terima penawaran awal, ketemu-ketemu, sampai akhirnya deal. Jadi ini maraton ya, bukan lari sprint. Nah, di sini ada satu konsep yang canggih banget, namanya rollover investing. Anggap aja ini rahasia buat dapat gigitan kedua dari apel, dan seringkali gigitan kedua ini rasanya lebih manis. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata dari Adam Coffey. Dia pernah beli sebuah bisnis dengan harga awal 16 juta dolar. Nah, lihat deh apa yang si penjual lakuin. Cerdas banget. Dia ambil 12 juta dolar tunai, itu sekitar 75%-nya langsung masuk kantong. Sisanya yang 4 juta dolar dia investasikan lagi ke perusahaan yang baru. Dan hasilnya? Ini yang bikin melongo. Ingat kan investasi 4 juta dolar yang dia puterin lagi tadi? Cuma dalam 30 bulan, investasi itu berubah jadi cek baru senilai 16 juta dolar. Jadi dia udah dapat 12 juta di depan, dapat lagi 16 juta. Totalnya jadi hampir 2 kali lipat dari harga jual awal. Gila kan? Itulah kekuatan gigitan kedua. Nah, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat Anda. Selama ini, apakah Anda hanya menjalankan bisnis Anda dari hari ke hari, atau Anda sedang membangunnya untuk dijual? Cara Anda menjawab pertanyaan ini bisa mengubah segalanya.